Widi Herianto. Sebelum lu nge-tweet mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lu bacot tapi minim literasi peraturan. Cik tes. Halo baik, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi bay, ini masih ngelanjutin masalah bea cukai gitu ya. Setelah kemarin rame masalah menang lomba nyanyi tapi pialanya disuruh bayar sama bea cukai gitu ya. Kali ini ada seorang developer game yang bernama Mas Kris mengutarakan unek-uneknya karena dia dan timnya mendapatkan penghargaan nih. Akan tetapi sama kayak kasusnya Mbak Fatimah gitu ya, Mas Kris ini disuruh membayar oleh pihak bea cukai atas penghargaan yang dia dapatkan secara susah payah gitu bay. Dan bahkan infonya Mas Kris ini menang penghargaan 3 kali berturut-turut dalam 3 tahun gitu. Ini untuk lebih jelasnya kita baca aja ya keluh kesah atau unek-unek dari Mas Kris. Ini juga kejadian sama gua waktu 2013 Toge Production menang award Flash Game Summit di San Francisco. Tapi karena kita nggak bisa pergi terima awardnya, jadi pialanya dikirim ke Indonesia. Sampai di Jakarta, pialanya kena pajak bea cukai 1 juta lebih. Mau protes cuma dibilang barang yang diimport mau beli atau gift gratis, tetap kena pajak. Gratis kena pajak tuh gimana? Karena orang awam nggak ngerti apa-apa, kita iya-iya aja. Selama 2011 sampai 2013 kita menang award 3 tahun berturut-turut di Amerika. Ya bayangin aja pajaknya berapa. Ya 3 juta lebih kayaknya ya pajaknya tuh. Soalnya tiap tahun dikirimin piala. Oh ini foto-foto pas dia menang awards gitu ya bay. Cuman ini kayaknya diwakilin sih karena nggak bisa datang. Toge Production. Lalu kasus drama DevKit yang dulu dapat kesempatan bikin game buat Nintendo Switch. Waktu itu satu-satunya game developer Indonesia yang dapat DevKit, alat khusus super rahasia. Sama Becuk malah gue dianggap mau jualan, dimintai SNI segala. Gue sampai masuk TV, muka gue dibur kayak kriminal. DevKit ini kayaknya developer kit gitu ya, atau kayak alat buat bikin game mungkin. Tanpa alat DevKit itu mungkin game Indonesia kayak A Space of the Unbound gak bakal ada di konsol. DevKit itu teknologinya proprietary yang tidak bisa direplikasi di Indonesia. Kalau Indonesia mau maju, teknologinya kayak gini harus dipermudah aksesnya. Ini malah dihambat negara sendiri. Waduh. Untung sekarang ada asosiasi game _ID dan dukungan dari Kemenparekraf dan Kominfo. Tapi tetap aja prosesnya masih ribet banget. Karena sekarang gue tinggal di Singapura. Gue bisa lihat dan ngerasain sendiri perbedaan becuk Indonesia dan Singapura. Bedanya kayak neraka dan surga. Waduh. Udah bukan antara duniawi gitu ya, langit dan bumi, ini tarafnya udah akhirat gitu. Neraka dan surga anjir. Mau tahu kayak apa bedanya antara proses masukin DevKit sama becuk Indonesia versus di Singapura? Kayak gini nih. Oh, kita baca nih ya. Masukin DevKit di Indonesia, invoice mana, SNI mana, ini HS kodenya nggak salah, izin importnya mana, perusahaan kamu udah punya kode ini itu apalah. Ini kok nama perusahaannya beda, gara-gara tipe atau karena nama resmi harusnya PT Toge Interaktif tapi ditulis sama pengirimnya Toge Production. Wah, kalau ada kesalahan gini harus isi form ini itu, minta surat pernyataan dari pengirim, minta ajuin perubahan apalah lewat sistem apalah. 1 bulan kemudian, total pajaknya segini ya, PPN plus bea cukai plus pajak apalah. Sama dengan lebih dari 50% harga barang atau bahkan lebih. Sedangkan kode Singapura ada kesalahan di kode UN perusahaan. Apakah mau dijadikan penerima atas nama pribadi aja? Oke. Pajak yang perlu dibayar sekian, kira-kira 20%, silakan ditransfer besok paket sampai. Waduh. Jadi emang bener-bener bagaikan langit dan bumi gitu ya bay. Kalau di Indonesia nih ya intinya ada kesalahan sedikit aja gitu ya dari salah nama penerima gitu. Itu dia bakal disuruh minta surat pernyataan dari pengirim. Yang mungkin intinya dimana
si pengirim ini harus menyatakan kalau dia emang salah nulis nama gitu ya. Sedangkan kalau di Singapura nih ada kesalahan nama penerima untuk perusahaan, itu bisa diwakilkan menjadi atas nama pribadi aja. Dan pajaknya juga masih manusiawi gitu, Bay, 20%. Sedangkan kalau di Indonesia 50%. Dan rentan waktunya juga kalau di Indonesia tuh harus nunggu 1 bulan kemudian gitu. Sedangkan kalau di Singapura besok paket sampai. Wah, benar-benar the real langit dan bumi. Neraka dan surga gitu ya. Pantesan Mas Kris ini lebih milih tinggal di Singapura gitu. Oke, kita lanjut nih, Bay. Sudah sering dijegal bea cukai. Sampai physical copy game hasil karya sendiri yang buat kenang-kenangan dan dikasih gratis sama publisher pun kena pajak. Waduh. Ini berapa total pajaknya, Bay? 6 jutaan, coy. Mantap. Game hasil karya sendiri disuruh bayar. Waduh. Nah, ini ada beberapa piala yang kena pajak. Oh, pajangan. Diplesetin ya. Ketemu nih video waktu DevKit ditahan bea cukai dulu. Gue berasa kayak dikriminalisasi dan kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Jadi kalau kalian dikasih barang bekas di luar negeri untuk kerja, bakal lebih berat masalahnya di Indonesia. Coba kalian nilai sendiri aja deh. Ya, dan ini videonya nggak bisa gue play gitu ya karena takut copyright. Soalnya ini ada logo TV-nya gitu, Net TV. Yang intinya Mas Kris ini punya permasalahan saat menerima developer kitnya gitu ya, yang dikirim dari luar negeri gitu, Bay. Yang dimana emang ada statement yang dilontarkan oleh pihak bea cukai kalau misalnya lu ngakunya barang devkit ini barang bekas gitu ya, itu bakal tambah lebih berat. Karena katanya kalau lu membawa barang bekas itu harus ada izin perdagangan. Dan di video ini juga sebenarnya udah dijelasin gitu sama Mas Kris, barang bekas tapi dikasih gitu buat dia kerja. Karena di Indonesia sendiri barangnya tuh nggak ada gitu, Bay. Ya, dan gara-gara tweet ini gitu ya, ada seorang pegawai bea cukai yang ke-trigger dan dia mengomentari tweetan Mas Kris ini dengan kata-kata yang kurang baik gitu. Ya cuma sekarang tweetnya udah pada dihapus gitu ya sama dia. Cuma namanya jejak digital gitu ya, itu sangat mengerikan. Apakah seperti ini seharusnya seorang petugas bea cukai RI, Kemenko RI berperilaku? Saya harap organisasi semacam ini hanya oknum dan tidak dibiarkan merajalela. Nah, ini komenan dari diduga oknum pegawai becuknya gitu ya. Nih, Widi Herianto. Sebelum lu nge-tweet mending belajar dulu deh ketentuan impor itu gimana. Kalau sekarang kan jadinya lu bacot tapi minim literasi peraturan. Dibalas ya, si paling bea cukai. Para babu sibuk belain tuannya. Widih, si paling becuk. Cie, babunya dateng. Nah, terus ini ada balasan dari Mas Kris gitu ya. Halo Mas Widi Herianto, kelihatannya Mas dari bea cukai ya. Mungkin Mas yang literasi peraturannya paling hebat bisa jelasin kenapa banyak banget WNI yang komplain. Sedangkan saya di Singapura tidak pernah mendapatkan perilaku atau masalah seperti yang saya dapat di bea cukai Indonesia. 2013 kejadian, sampai sekarang masa nggak pernah baca? Baca dulu dong, jangan cuma ngeluh tapi lo-nya juga nggak cari tahu. Nggak perlu jadi bea cukai buat ngasih paham. Barang impor ya wajib bayar pajak impor. Dan jangan menggeneralisasi cash flow dengan bawa WNI se-Indonesia komplain. Ini analoginya kayak ada orang percaya bumi datar gitu ya. Pas ditanya buktinya apa bumi datar, dia kayak bilang nih si Widi ini cari aja di Google. Kan padahal tinggal lu kasih tahu aja gitu. Apa fakta-faktanya kalau bumi itu datar. Widi. Nah, dan ini juga ada LinkedIn-nya Mas Widi gitu ya. Dan kalau lu lihat jabatan dia ini cukup tinggi loh, Senior Analysis at Directorate General of Custom. Senior dia ternyata kan. Dan yang kocak gitu ya, dia ngatain para babu sibuk belain tuannya. Tapi faktanya dia sendiri gitu yang mati-matian belain nama instansinya. Kocak. Ya, tapi endingnya beliau ini minta maaf gitu ya setelah diserbu oleh netizen kita yang baik dan budiman gitu. Nih, permohonan maaf terbuka saya untuk Kris dan tim dan seluruh masyarakat yang tersinggung karena cuitan saya. Waduh. Netizen tuh emang
the best lah. Capek-capek atasan lu pencitraan minta maaf sana sini, anak buahnya malah tak berakal. Cuaks. Dan kalau misalnya si Widi ini bilang kasusnya dari tahun 2013 udah terlalu lama gitu ya. Ini ada testimoni yang masih fresh gitu, pengalaman seorang wanita yang menerima kiriman barang dia sendiri pada saat dia masih kuliah di luar negeri gitu, Bay. Ini kita setel aja ya videonya. Kan tahu kan thread Twitter ini yang lagi viral karena dia tuh cuma mau bawa pulang piala dari Jepang tapi dikenain pajak sampai 4 juta sama bea cukai. Nah, aku pengen cerita juga nih tentang pengalaman aku yang sangat-sangat tidak mengenakan dengan bea cukai Indonesia. Jadi sebagai konteks, aku tuh emang kuliah di Cina dan kita semua tahu lah ya pas 2020 tuh ada kejadian apa. Long story short kan sebenarnya pas kita pulang tuh kita cuma mau liburan Imlek ya, tahu-tahu kan kejebak sampai sekarang nih. Dan sejujurnya kita tuh awal nggak tahu kapan nih bisa balik. Jadi tuh barang-barang kita tuh semua masih di sana dan bahkan masih ada yang kayak sewa apartemennya tuh masih diperpanjang sampai at least 2021 atau 2022 kemarin gitu loh. Nah, ini singkat cerita lagi, university kita tuh akhir tahun lalu juga kontak kita dan bilang sorry banget tapi kita tuh perlu kirimin barang kalian balik karena udah numpuk di gudang dan kita perlu pakai gitu. Nah, dan di sini mereka juga bilang bahwa mereka tuh bakal cover shipping cost-nya buat kita dan aku jadi kayak oh ya udah oke, kirim aja barangnya balik karena kan dibayarin juga kan pengirimannya. Nah, dan aku sendiri tuh tahu barang-barang kalau dikirim kayak gitu tuh pasti kena pajak. Kurang lebih yang aku search itu 7,5% plus 10% PPN. Itu aku oke lah, ya udah bawa aja gitu kan. Dan pas barangnya nyampe Indo, tahu nggak pajak yang dikenain berapa? 14,5 juta coy, dengan valuasi barang 25 jutaan lebih. Gimana coba? Dan setelah aku research, barang aku tuh digolong ke impor barang khusus yang nilai minimumnya tuh kurang lebih 22,5 juta. Convenient banget nggak? Kayak kebetulan banget nggak harganya segini? Itu aku tuh sampai datengin ke Bea Cukai Soekarno-Hatta langsung cari petugasnya dan aku tuh sampai nangis-nangis. Maksudnya gimana ya, itu tuh personal belongings aku dan aku tahu aku nggak mungkin mau bayar 14,5 juta. Kalau gitu tuh aku mending revamp my whole wardrobe aja, langsung shopping haul di Zara gitu loh. Karena kayak it doesn't make sense. Nih barang-barangku tuh yang dikirim tuh cuman gini doang nih. Ini baju, ini Scrabble organizer, ini tas aku pas masih kuliah, sepatu lining, sepatu badminton murahan gitu loh. Kayak penetapannya gimana kayak sampai 25 jutaan gitu tuh dari mana? Udah dong, aku pas datang aku tanya sama petugasnya, Bu sorry tapi ini tuh bagaimana penetapannya, dan jawabannya cuma kayak ya saya nggak tahu petugasnya yang di lapangan yang kayak gitu, saya bisa apa gitu kan. Masa di lapangan sama di kantor nggak ada koordinasinya sih? Kocak banget dah. Dan itu tuh aku bener-bener baik-baik banget, aku bilang Bu ini tuh bukan barang buat diperjualbelikan, ini tuh personal belonging saya dulu kuliah pas segala macem. Aku tuh bener-bener cerita semuanya gitu loh, dan dia cuma jawab iya saya tahu orang-orang udah banyak kok yang kayak kamu kasus. Udah tahu banyak kasus kayak gini bukannya bebenah gitu ya, malah kayak seolah-olah tuh udah terbiasa gitu Bay kasusnya gitu kan. BTW disclaimer, ini kejadiannya jauh sebelum Bea Cukai baru recently ngumumin bahwa mereka tuh mau stop impor barang bekas atau baju bekas. Jadi kita semua tuh nggak ada yang tahu gitu loh pas ini terjadi. Nah pas selesai aku cerita itu, dia bilang sebenarnya ada sih yang bisa bantu kamu kalau misalkan kasusnya kayak gini. Kamu tinggal sertain aja tiket pesawat kamu. Terus lo kayak, Bu itu udah dari 3 tahun yang lalu, gimana ceritanya sama si punya tiket pesawat dari 3 tahun yang lalu, karcis parkir mobil. Apa tadi tuh? Ralat yang diminta boarding pass fisik. Ralat yang diminta boarding pass fisik. Ralat yang diminta boarding pass fisik guys, bukan etiket. Waduh. 3 tahun yang lalu, karcis parkir mobil saya kemarin yang udah saya buang gitu loh, kayak ngerti gak sih? Aku bilang pasti ada suatu cara yang lain dong. Aku bisa dapat statement letter dari sekolah bahwa aku emang sekolah di situ dan tinggal di sana. Jadi itu emang barang-barang beneran barang aku. Dan dia kayak ya nggak bisa. Ya berarti kan kamu nggak bisa buktiin kalau kamu sekolah di sana. Iya. Ya itu kan statement letter. Ya itu kan kalau adanya statement letter berarti menandakan ya Mbak ini tuh emang sekolah di luar negeri gitu ya. Terus gimana? Maksudnya apa gitu?
Ya pokoknya gitu deh, pokoknya ribet banget bea cukai Indonesia, aku tuh gedek banget, dan akhirnya aku selesai bisa urusin, tapi aku tuh harus sampai ngurusin ke konjen RI di Shanghai, kayak aku harus email, aku harus bayar formulir apa segala macam, dan ribet banget, dan aku cuman menyayangkan kenapa ya sistem bea cukai di Indonesia tuh kayak gini gitu loh, kayak sangat-sangat menyusahkan. Waktu itu udah coba segala hal, aku udah DM, aku udah email, aku udah telepon, bahkan ke petugasnya ini kayak dia tahu kan aku nggak mau bayar, dia bilang kalau kamu nggak mau bayar ya disita negara aja, atau enggak kalau kamu nggak senang dengan aturannya kamu bisa ngaduin ke pengadilan bea cukai, dan semuanya udah aku lakuin dan nggak ada satupun yang aku digubris gitu loh, kayak mentok-mentok pun dari DM tuh ada yang bilang datengin aja kantornya gitu, kayak tidak membantu gitu loh. Walaupun sekarang kasusnya udah selesai, tapi bersumpah gedek banget sampai dalam lubuk hati, kayak kenapa lu nyusahin banget gitu loh. Ya buat Mbak Kels William ya, emang kalau punya unek-unek tuh harusnya dikeluarkan. Dan seperti yang gue bilang di video sebelumnya gitu ya, Bay. Ini akhirnya gue nemu nih videonya. Ada seorang wanita yang beli oleh-oleh dari Thailand. Ternyata dia ini dikenakan pajak 2 kali lipat dari harga barangnya gitu, Bay. Cuma yang bikin mencengangkan ya, di pasal 7 ayat 2, pejabat bea dan cukai berwenang menetapkan kategori barang impor bawaan penumpang atau barang impor bawaan awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan manajemen resiko. Nah, jadi kalau misalnya ketemu pegawai bea cukainya yang ngerti gitu ya, yang manusiawi, ya mungkin pajaknya nggak bakal nyampe 2 kali lipat gitu. Ya karena emang suka-suka pihak bea dan cukainya aja gitu, menentukan barang ini masuk kategori mana. Ya oke lah, baik, segitu aja video gua kali ini. Ketika ada segelintir orang yang mengkritik lo, ya lo bolehlah bersikap bodo amat. Cuma kalau udah segerombolan orang yang mengkritik lo, nah itu tandanya emang ada yang salah gitu, Bay. Ya dan untungnya tadi Bang Widi ini sadar diri gitu ya. Karena udah banyak netizen yang gemes sama tingkah lakunya gitu. Padahal belum sempat di-spill akun sosmednya yang lain gitu, kayak Instagram, TikTok, Facebook, oleh para netizen. Belum lagi nanti kekayaan Mas Widi ini pasti bakal dicari-cari gitu sama netizen ya. Ya oke lah, baik, segitu aja video gue kali ini. Mamang Rahmat cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?